pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Makassar. Bapak Ibu, tema renungan kita hari ini adalah menyikapi kesesakan. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, doa kepercayaan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita bisa melihat bagaimana pemazmur kala ia menghadapi hambatan atau tantangan kehidupan. Ada beberapa bentuk pertanyaan yang ia sampaikan sebagai bentuk reaksinya, reaksi awal pemazmur atas pergumulan hidup yang ia hadapi. Kita bisa melihat kalimat berapa lama lagi, kemudian kalimat kau lupakan aku terus menerus, dan kalimat kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Reaksi ini tentu manusiawi, sama seperti kita Bapak Ibu ketika kita mengalami pergumulan. Kita pun seperti pemazmur cenderung untuk menggugat pertolongan Allah. Kita mengharapkan pertolongan Allah itu datang dengan cepat. Sama seperti pemazmur, ketika kita ditindih oleh beban kehidupan, kita pun akan berkata, mengapa saya mengalami keadaan ini ya Tuhan? Namun Bapak Ibu, pemazmur di dalam ayat yang keempat memperlihatkan kepada kita solusi positif ketika kita mengalami pergumulan hidup. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Pemazmur sungguh menyadari bahwa jiwanya yang gundah hanya akan memperoleh kelegaan ketika ia menyerahkan seluruh kesedihannya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan kehidupan yang nyaman terus-menerus, kehidupan tanpa masalah, tanpa hambatan seperti jalan tol, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan, kasih setia dan perbuatan baiknya yang kekal kepada kita. Tuhan akan terus menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menyimak kehendak Allah yang tersirat di dalam pembacaan Mazmur ini. Yang pertama, bahwa hidup di dalam anugerah-Nya sebagai anak Allah haruslah merupakan kehidupan yang berkualitas, sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan ketika kita mengalami pergumulan. Kita tidak akan mudah hancur, namun sebaliknya kita akan terus menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Allah. Tentunya sebagai anak Allah, kita lebih luasa untuk memohon penguatan, memohon anugerah iman yang akan terus memampukan kita untuk bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan bagi kita. Yang kedua, kita terus memohon hati yang taat kepada bimbingan Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk melewati setiap pencobaan dan jeratan dosa yang setiap saat bisa mengincar kehidupan kita. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu, di dalam segala kelemahan kita, ketika kita ada di dalam pergumulan, di dalam situasi sulit, seringkali kita lebih memilih sesuatu yang instan untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita
bergumul, kita terus bersandar pada kekuatan diri kita sendiri tanpa berusaha untuk dekat kepada Allah, itu yang akan bisa membuat kita jatuh. Yang ketiga, kita kejar dan usahakan terus damai sejahtera yang menyebabkan mata kita bercahaya, membangkitkan gairah dan semangat hidup kita. Tuhan Yesus terus mengingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 33 untuk terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Hanya di dalam Kristus maka kita akan terus dimampukan untuk bisa melewati segala hal yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan, kesakitan, penderitaan, kita mungkin akan terus mempertanyakan keadilan dan cinta kasih Allah. Perasaan kita seolah-olah Allah itu jauh dari kita, bahwa ada kesenjangan kita dengan Allah. Untuk itu, marilah di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, kita terus menghampiri Allah dengan iman kita, bukan dengan perasaan kita. Iman yang akan membuka mata kita untuk memandang kepada Allah, yang akan terus melatih kita dan memurnikan iman kita agar kita terus berpengharapan kepadanya, memperoleh anugerah keselamatan yang asalnya daripada Allah sendiri. Kita diminta terus memandang kepada Yesus yang turut menderita bersama dengan kita, bahkan sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat kita. Seorang sahabat tidak akan pernah membiarkan sahabatnya untuk bergumul sendiri di dalam segala penderitaan. Janji Allah di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan hari ini kiranya terus menguatkan kita, memampukan kita melewati pergumulan kehidupan kita bersama-sama dengan Allah. Terpujilah Tuhan yang adalah punya firman pada hari ini. Amin.